Masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim berdemo di depan kantor DPRD Kalimantan Timur Senin 4 Mei 2026. Masa menuntut agar DPRD Kaltim menggulirkan hak angket untuk Gubernur Rudy Masud secara terbuka atas kebijakan anggaran fantastis renovasi rumah jabatan kepala daerah. Ketua DPRD Kaltim dari fraksi Golkar, Hasanuddin Masud, yang merupakan kakak dari Gubernur Kaltim, bilang DPRD sepakat membawa hak angket ke sidang paripurna merespon tuntutan warga. Tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi, yaitu Gerindra, Demokrat, P3, PKS, PAN, Nasdem, PDIP, dan PKB, dan akan dibawa ke paripurna. Jadi sesuai dengan rapat kita konsultasi hari ini, hak angket sudah kita terima yang diusulkan oleh 6 fraksi ya. Dan ini akan kita masukkan ke dalam paripurna, mana dijadwalkan dalam BAMUS dulu tentunya, karena kita harus merubah BAMUS, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara prosedural, dan hasilnya nanti bisa kita pertanggungjawabkan bersama, jangan sampai dia cacat secara prosedural. Ada 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angket tanpa Partai Golkar. Ada tanda tangan sekitar 21 orang, ya harus dilanjutkan ke paripurna. Inisiatornya siapa nih Bang? Sudah ada? Inisiatornya itu yang pasti 21 orang tanda tangan. Di luar Golkar ya Bang? 22 di luar Golkar. Sudah memenuhi syarat untuk angket. Kan hanya 10 orang toh. Kan itu 21. Itu 21. Dari laman kaltimprof.go.id diketahui anggaran renovasi rumah jabatan gubernur mencapai 12 miliar rupiah, di mana di dalamnya termasuk anggaran pembelian 2 kursi pijat senilai 125 juta rupiah dan akuarium air laut. Sementara anggaran renovasi rumah jabatan wakil gubernur mencapai 4,9 miliar rupiah. Dan anggaran renovasi kantor gubernur mencapai 8,2 miliar rupiah yang termasuk anggaran laundry sebesar 450 juta rupiah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai 25 miliar yang menuai kritik luas dari masyarakat. Rudy menegaskan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan. Rudy juga akan mengevaluasi seluruh rencana renovasi. Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya menilai untuk disetujui lolosnya penggunaan hak angket hingga akhirnya dibentuk pansus masih perlu perjalanan panjang. Kuncinya ada di fraksi Golkar sebagai pemegang kursi terbanyak. Apakah mereka siap menggunakan hak angket menyelidiki Gubernur Kaltim yang merupakan kader Partai Golkar? Nah, kalau kita lihat ada hambatan pertama. Jadi betul sudah lolos menjadi usulan, tapi untuk disetujui menjadi hak angket dan kemudian menjadi pansus, itu dibutuhkan 3/4 anggota DPRD yang hadir. Nah, di sini ada problem nih. Ketika kita hitung dari 55 kursi DPRD, itu dibutuhkan berarti 42 kursi untuk kemudian memenuhi syarat 3/4 atau 75%. Nanti baru kemudian dari 2/3 yang hadir itu harus menyetujui. Nah, kalau kita hitung nih Mbak, dari 55 kursi, problemnya itu adalah kalau anggota Golkar semuanya tidak hadir, itu tidak memenuhi syarat. Karena Golkar ada 15 kursi. JIT, jadi pemenang pertama. Dan saya pikir ini kan akan diuji ya, kedewasaan sebuah partai di hadapan publik, baik itu dari sisi DPRD Golkar Kaltimnya, ataupun DPP yang memiliki fungsi kontrol. Kontroversi anggaran fantastis fasilitas kedinasan Gubernur Kaltim Rudy Masud bukan kali ini saja menjadi sorotan.
Sebelumnya, pembelian mobil dinas dengan anggaran 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kaltim sempat menuai kritikan di tengah efisiensi, hingga akhirnya pembelian mobil dinas dibatalkan. Tim Liputan Kompas TV. Usulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Masud dinilai bisa lolos dengan dukungan Partai Golkar yang punya kursi terbanyak di DPRD Kaltim. Golkar sudah menyatakan sikap tidak setuju. Apakah ini masih bisa berubah atau kemudian malah usulan hak angket hanya tinggal sekedar harapan semata? Kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 2 dari DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Pak Ahmad Irawan, kemudian juga ada anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS, ada Pak Subandi, dan juga ada analis politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Ahmad Irawan dulu. Mas Ahmad Irawan, Anda dari Golkar dan kemudian kita tahu Gubernur Kalimantan Timur juga berasal dari Golkar. Apa alasan fraksi Golkar di Kalimantan Timur tidak menyepakati atau tidak sepakat untuk adanya hak angket, justru lebih ke hak interpelasi? Sebenarnya terkait dengan dinamika politik yang ada di Kalimantan Timur itu sepenuhnya berada di tangan DPD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi DPD Partai Golkar Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola politik di daerahnya. Namun kemudian kami di DPP dan termasuk fraksi Partai Golkar yang ada di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri tentu ikut mencermati dinamika politik yang ada di Kalimantan Timur dalam hal ini antara gubernur dan DPRD. Kami cermati secara seksama setiap perkembangan dan dinamika politik yang ada di sana. Seperti itu Mbak. Oke, walaupun memang punya tanggung jawab tersendiri begitu ya untuk Golkar Kalimantan Timur, tapi kan kita tahu Golkar Kalimantan Timur pasti berkomunikasi terkait dengan dinamika ini begitu ya kepada DPP. Nah, apa yang kemudian dikomunikasikan antara Kaltim, Golkar Kaltim kepada DPP Golkar terkait dengan dinamika ini? Apa yang menjadi pertimbangan mereka kemudian hanya mengajukan hak interpelasi bukan hak angket? Kami punya tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar dari sekedar perspektif kepartaian. Kami punya tanggung jawab kaitannya dengan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri. Kami tidak ingin kemudian dinamika yang ada di daerah kemudian itu memberikan dampak terhadap stabilitas pemerintahan secara nasional. Tentu kita masih ingat dalam memori kita bahwa ketegangan politik dan upaya hak angket yang pernah terjadi di Kabupaten Pati kemudian memberikan dampak secara politik, secara nasional karena sangat eskalatif dan itu di luar perkiraan banyak pihak pada saat itu, dan kami tidak ingin itu terulang kembali sehingga kami menganggap bahwa tidak semua hal harus kemudian diselesaikan secara dengan penggunaan hak angket itu sendiri. Kalau kemudian penggunaan hak-hak lainnya sebenarnya kami anggap sudah cukup gitu. Dan memang dalam perspektif kami bahwa kalau kemudian alasannya kaitannya dengan apa kemudian tadi seperti dalam pengantar sebelum diskusi kita tadi hanya terkait dengan APBD. Sebenarnya APBD itu sejak awal bahwa proses pembahasan APBD tentunya juga melibatkan pihak DPRD, terus kemudian melakukan judicial review atau direview oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kemudian tidak bisa kemudian kita hanya menyalahkan Pak Gubernur, dari sisi lainnya kemudian pihak DPRD dan kemudian pihak Kementerian Dalam Negeri lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Tapi sekali lagi bahwa aspirasi, terus kemudian penyampaian lisan dan pikiran melalui aksi-aksi demonstrasi ataupun penggunaan hak konstitusional DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu adalah menjadi domain dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi bagi kami anggota Komisi 2 DPR RI itu punya kepentingan bahwa stabilitas politik pemerintahan dalam negeri
itu harus terjaga, dan kami menuntut juga pihak Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian proaktif dalam melihat dan mencermati, melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apalagi kemudian dalam desain pemerintahan daerah kita, antara pihak pemerintah, eksekutif, dan DPRD itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Oke, itu artinya Anda ingin mengatakan ini kolektif kolegial begitu, harus ada juga fungsi pengawasan juga dari DPRD. Tapi kalau kita lihat begitu ya, hal ini mencuat, anggaran ini mencuat kan setelah viral di media sosial. Kalau ini tidak mencuat, ini lolos begitu saja, Pak Ahmad Irawan. Ya itulah yang tadi inti dari pendapat yang kami sampaikan, bahwa apa yang terjadi hari ini di Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak terlepas dari kerja bersama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Tetapi tentu kami tidak mengetahui secara mendalam apa yang menjadi kemudian latar belakang atau motif kemudian persoalan-persoalan yang ada atau alokasi anggaran yang ada di APBD itu kemudian ya tanda kutip seperti DPRD lepas tangan dan kemudian menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Pak Gubernur. Tetapi sekali lagi bahwa proses fact finding itu mencari kebenaran terkait dengan penganggaran tersebut itu memang perlu, tetapi kemudian undang-undang pemerintahan daerah kita mengatur satu tahapan, mekanisme bahwa ada kemudian hak-hak yang melekat terhadap DPRD, mulai dari hak bertanya, hak interpelasi, terus kemudian ada hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat. Itu kemudian sesuatu yang tentu pertimbangannya berbeda-beda. Kalau hak angket menurut kami juga di DPP itu sesuatu yang mungkin saja itu berlebihan. Oke, jadi menurut Anda untuk hak angket itu berlebihan, cukup hak interpelasi, dan juga Gubernur Kalimantan Timur meminta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi sampai kemudian saat ini kondisinya tidak stabil. Saya kira Pak Gubernur tadi telah menyampaikan permintaan maaf dan kemudian berkenan untuk melakukan koreksi terhadap segala kebijakannya. Meskipun sekali lagi bahwa ini adalah proses konstitusional yang biasa-biasa saja, dan kita dalam sejarah perjalanan pemerintahan daerah kita, hak angket terhadap gubernur itu pernah terjadi, hak angket terhadap bupati wali kota itu terjadi, dan tidak semua kemudian hak angket itu berujung pada hak menyatakan pendapat atau kemudian berujung pada pemaksulan, dan bisa saja bahwa proses hak angket itu berujung pada koreksi kebijakan. Kalau kemudian adalah ujung akhir dari proses perjalanan hak angket itu adalah berupa koreksi kebijakan, itulah yang kami anggap bahwa itu tidak perlu, karena kemudian Pak Gubernur tadi telah menyatakan kesediaannya dan permintaan maafnya dan kerelaannya untuk kemudian mengoreksi berbagai kebijakan, terus mengoreksi APBD, terus kemudian mengoreksi keputusan-keputusan politiknya, dan membatasi dan menarik garis batas yang kemudian menjadi aspirasi publik di Kalimantan Timur. Oke, saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi, kalau kita lihat hitung-hitungannya untuk di DPRD ini soal hak angket, Anda melihat apakah ini bisa lolos untuk bisa sampai ke hak angket? Kalau kita melihat soal hitungannya, Partai Golkar menguasai kursi di DPRD, kemudian kita tahu juga tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Irawan mengatakan rasa-rasanya hak angket untuk Gubernur Kalimantan Timur ini terlalu berlebihan, cukup hak interpelasi dan juga koreksi kebijakan. Saya kira ada 3 hal, Adisti. Pertama, kalau bicara tentang dinamika di Kaltim ya, tentu yang akan memenangkan voting, kalau betul ini ada voting misalnya, ya adalah soal siapa suara mayoritas yang akan mendapatkan dukungan. Bahwa misalnya kawan-kawan Golkar di DPRD Kaltim itu mayoritas betul, tapi kalau memang mayoritas dari jumlah anggota DPRD di situ misalnya lanjut ini hak angket, ya maka bisa akan berlanjut seperti apa nanti hak angket. Nah yang kedua, ini kan sangat tergantung bagaimana soal komunikasi politik termasuk juga lobby-lobby. Kalau lobby itu dilakukan oleh Golkar misalnya atas nama Koalisi Indonesia Bersatu, ditarik pada koalisi nasional, bukan tidak mungkin suara-suara hak angket yang sudah bermunculan dari DPRD di luar Golkar ini masih bisa dinegosiasikan. Mungkin ada koreksi, mungkin ada komunikasi, ada sesuatu yang diperbaiki yang tidak harus melalui mekanisme. Yang penting kan dalam politik kita itu kan selalu ada tarikan
bagaimana koalisi itu tetap utuh mulai dari pusat hingga daerah? Tentu alasannya adalah untuk menjamin soal stabilitas. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara tentang hak angket ini kan adalah hak yang cukup melekat kepada anggota dewan, termasuk DPRD. Tentu tujuannya adalah untuk melakukan investigasi, termasuk juga adalah untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan terkait dengan kerja eksekutif. Hal ini adalah misalnya kepala daerah, bisa bupati, bisa gubernur ataupun wali kota, terkait dengan kebijakan-kebijakannya yang bisa menimbulkan kontroversi, apakah itu sudah sesuai dengan aturan ataupun tidak. Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum, hak angket yang paling dekat dari yang sekarang kan adalah soal DPRD Pati beberapa waktu yang lalu, dan ujung-ujungnya kan tidak ada pemakzulan, kan tidak ada proses apapun, tapi bahwa ada persoalan yang kemudian diinvestigasi oleh DPRD Pati itu ada. Bahkan 2019 kita juga melihat dari dekat bagaimana misalnya Bupati di Jember, bahkan Ibu Fazia kalau tidak salah, itu kan sempat dimakzulkan, meski pada akhirnya pemakzulan yang dilakukan oleh kawan-kawan DPRD di Jember itu kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pemakzulan, karena di MK kalau tidak salah di putusan akhirnya pemakzulan itu dianggap tidak valid lah, kira-kira begitu. Jadi ini memang prosesnya cukup panjang. Yang paling penting adalah bagaimana lobby dan proses komunikasi politik misalnya yang terjadi antar fraksi, antar pimpinan, terutama yang terjadi pada kawan-kawannya DPRD yang ada di Kalimantan Timur. Dan bahkan ini lobby bisa sampai pusat. Kalau sudah pusat lobby, ya saya kira kawan-kawan di Kaltim DPRD-nya bisa tegak lurus hasil apapun nanti soal bagaimana hasil lobbynya itu. Tapi kalau melihat polanya muncul soal hak angket DPRD ini kan hampir sama. Satu, ada kebijakan yang dinilai kontroversial. Kalau di Kaltim ini adalah banyak sekali. Sebelumnya misalnya anggaran soal mobil dinas, kemudian juga soal laundry. Bahkan yang dipersoalkan terkait dengan hak angket ini adalah tentang bagaimana renovasi yang terkait dinas. Padahal kalau bicara tentang rumah dinas dan tentu saja anggaran daerah pastinya melalui proses kan pembahasan antara gubernur pastinya dengan DPR. Nah, yang kedua pasti ada demo-demo, di Pati ada demo, dulu di Jember juga ada demo, di Kaltim juga ada demo, dan kemudian DPRD memberikan respon, bisa hak angket, bisa interpelasi, dan terusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah proses politik biasa yang seringkali terjadi dalam sistem politik kita, tapi yang menjadi penentu dari segala-galanya adalah soal lobby politik. Oke, jadi penentunya adalah soal lobby-lobby politik begitu ya. Ketika memang lobby-lobby politik ini sudah masuk di tangan pusat begitu ya, tentu saja yang di daerah tegak lurus begitu ya. Walaupun kita tahu sudah ada demo di sana yang begitu kencangnya dan juga masifnya soal kebijakan dari Gubernur Kalimantan Timur yang kita tahu beberapa belakangan sudah dilakukan permintaan maaf dari sang gubernur. Saya mau ke Pak Subandi. Pak Subandi, selamat pagi Pak Subandi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Subandi merupakan anggota DPRD Kalimantan Timur dari fraksi PKS. Fraksi Anda menyetujui dengan adanya hak angket terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diduga menyimpang dan juga kontroversial. Apa yang menjadi pertimbangan fraksi PKS untuk menyetujui adanya hak angket? Kalau dari fraksi Partai Golkar menganggap hak angket tersebut berlebihan. Baik, terima kasih sebelumnya. Ingin kami sampaikan bahwa kemudian PKS kenapa memilih opsi terselenggaranya hak angket itu adalah bahwa yang pertama memang ini adalah hak yang melekat di DPRD ya, selain hak interpelasi, hak angket dan hak menyampaikan pendapat. Semula kami memang bahkan mohon maaf nih, pendapat pribadi saya juga awalnya interpelasi. Kita mencermati situasi dan kondisi di lapangan ya, dan berbagai argumentasi lain. Kita pahami bersama kalau dari syarat-syarat aja, kalau interpelasi itu sebenarnya syaratnya lebih ringan. Misalnya cukup dihadiri setengah dari jumlah total anggota DPRD. Kalau soal pengusul kurang 10 orang anggota, kemudian lebih dari satu fraksi. Kemudian kenapa kemudian kita memilih opsi angket, pada angket ini dari sisi persyaratannya lebih
tinggi, lebih sulit. Kenapa karena begitu? Bahwa nanti di paripurna itu sekurang-kurangnya dihadiri 3/4, 3/4, 3/4 dari jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk menghadirkan sejumlah 3/4 itu juga bukan pekerjaan yang mudah, karena kita ketahui bersama Golkar sendiri sudah memiliki 15 kursi. Artinya ketika Partai Golkar tidak hadir semua saja itu sudah tidak quorum. Karena tersisa tinggal 40 anggota DPRD. Nah, ini bab itu. Cuma kenapa kemudian tadi pertanyaannya kita mengambil opsi angket itu, melihat dinamika di lapangan yang begitu, dan ini menjadi isu nasional, dan kemudian kondusivitas pembangunan di Kaltim juga tidak kondusif begitu. Akhirnya kita memilih opsi angket itu, karena kalau kita awali dari interpelasi tentunya itu hanya sebatas menggali informasi-informasi apa yang dilakukan oleh eksekutif gitu ya. Kemudian kalau memang ditemukan sesuatu yang dalam tanda petik yang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada yang perlu didalamin, akhirnya kita harus membentuk angket kembali gitu ya. Itu prosesnya terlalu panjang. Nah, kita milih opsi hak angket itu karena ini cara pertama, ini memang instrumen yang kita miliki yang semuanya kita tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tendensi yang kemudian kita sudah seolah-olah kalau sudah hak angket itu arahnya itu pemakzulan, arahnya itu jauh dari itu. Kita hanya memerankan, kita hanya melakukan fungsi kami selaku DPRD yang dalam ini fungsi check and balancing. Jadi kita hanya fungsi kontrol gitu Mbak ya. Oke, melaksanakan fungsi check and balances sebagai DPRD begitu ya, pengawasan, tapi melihat fungsi DPRD yang check and balances dan pengawasan, saya ingin tahu juga sebelum kasus ini kemudian mencuat dan viral di media sosial, tentu soal anggaran ini kan harus disetujui oleh DPRD, mulai dari anggaran mobil dinas 8,5 miliar, kemudian renovasi rumah dinas sebesar 25 miliar totalnya, kemudian ada juga pos anggaran untuk laundry, angkanya ratusan juta rupiah begitu. Nah, dari DPRD sendiri sebelum akhirnya ini diketok atau disetujui, fungsi pengawasannya, check and balancesnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Subandi, temukan jawabannya di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana rencana hak angket yang sudah disetujui oleh 6 fraksi di DPRD Kalimantan Timur. Begitu, salah satunya adalah fraksi PKS dari DPRD Kalimantan Timur. Ada Pak Subandi. Pak Subandi, melanjutkan pertanyaan tadi saya begitu ya. Ini kan kasus ini mencuat atau kebijakan-kebijakan kontroversial sang gubernur ini mencuat ketika viral di media sosial. Tapi kemudian sebelum ini viral di media sosial, tentu DPRD harusnya idealnya sudah mengetahui soal pos-pos anggaran yang kemudian diajukan dan disetujui pula oleh DPRD. Mobil dinas harga 8,5 miliar, kemudian ada rumah dinas renovasi 25 miliar, ada laundry, pos anggaran laundry ratusan juta rupiah. Nah, saya ingin pertanyakan kembali fungsi pengawasan dan juga check and balances DPRD sejauh ini seperti apa? Apakah tidak mengetahui soal pos anggaran ini? Pak Subandi masih di mute. Oke, silahkan Pak Subandi. Baik, makasih. Jadi terkait dengan anggaran-anggaran, baik itu mobil maupun renovasi dan lain sebagainya, ini mohon maaf, kalau secara pribadi saya memang bukan bagian dari badan anggaran, sehingga tidak terlalu detail melihat ini, ya. Cuma apapun itu, yang pasti lembaga DPRD sudah mengesahkan APBD yang kemudian ternyata di dalamnya ada item-item pembelanjaan
terkait renovasi, terkait penganggaran mobil dinas. Tapi yang saya pahami, yang saya tahu selama ini, karena sebelumnya saya pernah di DPRD kota, apa namanya, biasanya teman-teman anggota DPRD ini kurang jelinya di satuan 3. Selama ini yang kita terkadang kita menyusun anggaran, kemudian kita membahas anggaran itu, waktunya terkadang mepet. Bayangkan kalau buku APBD setebal sekian halaman yang kemudian harus melototi semua satuan 3, itu kemudian tentunya waktu yang tidak tercover. Tapi yang apapun itu, ini menjadi koreksi kami, menjadi koreksi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk ke depan, supaya ketika kita turut mengesahkan atau menyetujui anggaran-anggaran itu, ya tentunya kita harus tahu detailnya item-item apa aja belanja itu digunakan. Tapi yang pasti ya, dari komunikasi teman-teman di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kami kelewatan, atau kalau dibilang kecolongan juga tidak, yang pasti kita tidak monitoring sampai ke satuan 3. Nah, artinya proposal yang disuguhkan oleh pemerintah provinsi sekian, ya mungkin disinilah teman-teman badan anggaran itu tidak sempat mempelajari sehingga detail hingga satuan 3 tadi. Ini yang saya pahami, itu mohon maaf karena saya juga bukan bagian dari anggota badan anggaran. Nah, ini tentunya tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Tapi yang pasti apapun itu, ini koreksi kami untuk kedepannya untuk lebih bisa berhati-hati lagi. Oke, karena ketika kebijakan ini kemudian mencuat viral di media sosial, kemudian pasti juga ada pertanyaan bagaimana fungsi pengawasan dan juga DPRD Kalimantan Timur bisa meloloskan anggaran ini, Pak. Ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan banyak pihak tentu saja. Saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, bagaimana mendengar penjelasan dari DPRD? Tentu DPRD juga harus punya fungsi pengawasan dan juga check and balances begitu ya. Kemudian saat ini hak angket, kemudian juga dari Golkar hak interpelasi. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda soal ini, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang ini semakin menebalkan betapa memang check and balances dari kawan-kawan DPRD di Kaltim itu tidak berjalan dengan maksimal. Karena kan mestinya setelah begitu banyak kabar-kabar dan berita-berita yang cukup viral terkait dengan Gubernur Kaltim ya, mulai dari soal mobil dinas, tentang kursi pijat dan seterusnya itu, mesti ada forum yang disebut dengan forum tabayun ataupun forum klarifikasi, bisa melalui RDP, rapat dengar pendapat dan seterusnya. Ada pembicaraan dari hati ke hati terkait dengan apa saja yang kemudian menjadi gosip nasional ini di Kalimantan Timur. Yang kedua, dari kita yang melihat dari jauh sekalipun, setiap anggaran yang dimiliki oleh gubernur, bupati, dan wali kota, pastinya sudah melalui proses kawan-kawan DPRD, Adis. Ini yang kemudian wajar kalau kemudian dalam banyak hal, kenapa dalam pembahasan budgeting terkait dengan pengadaan, termasuk juga soal renovasi rumah dinas dan seterusnya, baru kemudian dipersoalkan saat ini. Itulah yang kemudian banyak sekali pihak yang bertanya-tanya. Tapi apapun bagi saya, kalau kita mendengarkan statement dari Pak Subandi, rasa-rasanya sudah mulai masuk angin ini. Karena Pak Subandi ini kan bagian dari fraksi yang setuju mungkin dengan hak angket, tapi secara pribadi Pak Subandi justru setuju dengan interpelasi. Jangan-jangan besok-besok akan semakin banyak yang masuk angin dalam tanda kutip ya, yang tidak mau proses ini menjadi proses angket, tapi lebih pada interpelasi misalnya untuk menyatakan pendapat terkait dengan isu-isu yang cukup mutakhir terkait dengan Pak Gubernur yang ada di Kalimantan Timur. Tapi bagi saya ini prosesnya masih panjang, masih sebatas usulan dan belum menjadi sesuatu yang sifatnya definitif terkait dengan hak angket yang ada di DPRD Kaltim. Tapi bagi saya kalau forumnya adalah forum klarifikasi, forum tabayun, ya tentu hak angket itu menjadi tidak relevan. Kecuali memang ada sesuatu yang dianggap jauh lebih serius ya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan indikasi-indikasi kebijakan-kebijakan yang mungkin menimbulkan kontroversi dan butuh klarifikasi yang cukup panjang. Tapi bagi saya memang yang paling penting ujung tombak dari check and balances dari ini semua ya adalah kawan-kawan DPRD. Jadi seyogianya sebelum ini menjadi isu nasional, sebelum ada
proses dan protes demonstrasi misalnya di Kalimantan Timur, ya mestinya ada forum yang kemudian bisa dibicarakan secara terbuka, rapatnya bisa tertutup ataupun terbuka antara DPRD dan gubernur terkait dengan anggaran-anggaran yang sifatnya fantastis. Cuman memang Gubernur Kaltim ini punya itikat yang baik, misalnya minta maaf secara terbuka atas kegaduhan-kegaduhan dan bahkan siap bertanggung jawab jika ada sesuatu di luar pengadaannya itu, misalnya di luar APBD, dan itu akan ditanggung gitu ya. Itu adalah menurut saya yang melihat dari jauh sesuatu yang sifatnya positif, itikat baik, dan tentu saja tinggal bagaimana komunikasinya dengan DPRD di kemudian hari. Bagi saya pada akhirnya Adisti ini adalah soal lobby, apakah angket ini akan lanjut ataukah tidak. Saya kira di situ. Oke, tapi secara garis besar menurut Anda kalau melihat ini peluangnya sedikit sekali untuk bisa masuk ke lolos ke hak angket? Ya, kalau melihat rata-rata secara umum Golkar sebagai partai pemenang pileg di situ dengan jumlah DPRD terbanyak, ya tentu soal hak angket ini jalanan yang ditempuh cukup berliku dan mendaki, Hadisti. Ada lobby, ada apa namanya tingkat persentase kehadiran DPRD untuk memutuskan apakah ini akan menjadi voting nanti tentang hak angket ataupun tidak. Saya kira Pak Subandi harus spill sedikit nih ke kita, bagaimana konfigurasi politiknya di DPRD Kaltim itu. Apakah satu akan tegak lurus ataukah jangan-jangan besok-besok akan seperti Pak Subandi nih, ini pernyataan pribadi saya yang lebih condong misalnya ke interpelasi. Itu kan yang saya sebut dalam tanda kutip mulai masuk angin nih, jangan-jangan gitu ya. Oke. Silakan Pak Subandi. Silakan Pak Subandi. Jadi yang saya sampaikan bahwa secara pribadi itu sebelum adanya angket ya. Jadi ketika partai sudah memutuskan bahwa kita memilih opsi angket, ya tentunya saya secara pribadi juga harus mendukung itu. Karena itu sudah menjadi keputusan partai. Jadi saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan pendapat pribadi itu sebelum adanya keputusan partai. Perlu saya sampaikan, tadi sudah disinggung masalah sama Bang Adi bahwa begini, sebenarnya hak angket ini buat kami ini ajang ataupun tempat ataupun wadah eksekutif dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur beserta jajaran pemerintah provinsi untuk menjelaskan segamblang-gamblangnya. Jadi di forum inilah sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk eksekutif menjelaskan duduk persoalannya. Tadi disampaikan kenapa belanja mobil dinas sampai sekian, itu juga sudah dikembalikan dan belum. Dan kemudian ada lagi kenapa belanja laundry yang muncul, yang viral belakangan ini, sampai 450 juta. Sebenarnya ternyata setelah kita gali informasi, 450 juta itu dipahami oleh masyarakat seolah-olah itu hanya untuk cuci dan gosok bajunya gubernur kan. Bukan, tapi untuk keseluruhan. Ternyata untuk keseluruhan ada cuci ambal, ada tapi cuci gorden. Tapi kan memang seidealnya begitu ya. Dan ini maksud saya, inilah momentum pemerintah provinsi menjelaskan secara detail. Karena opini di masyarakat, opini yang terbangun itu seolah-olah itu hanya untuk, mohon maaf, setrikaan dan cuci saja, padahal itemnya banyak. Apalagi sekarang adanya efisiensi, rapat-rapat di gubernur itu banyak dilakukan di rumah dinas gubernur. Nah di situ tentunya frekuensi kegiatan gubernur juga banyak. Nah itu yang menyebabkan anggarannya sebenarnya biasa-biasa saja. Nah inilah maksud kami, ajang atau momentum yang pas gubernur menjelaskan. Saja caranya menjelaskan. Tapi seyogyanya permintaan penjelasan itu dilakukan sebelum adanya persetujuan APBD yang kemudian belakangan baru diketahui, kemudian juga akhirnya viral di media sosial. Seyogyanya permintaan penjelasan itu sebelum adanya persetujuan APBD, Pak Subandi. Tapi ini sudah kadung terjadi begitu ya. Tapi saya terakhir ke Pak Ahmad Irawan. Pak Ahmad Irawan, kalau dari DPP sendiri begitu ya, bagaimana sejauh ini komunikasi antara DPP dan juga Pak Rudy Masud begitu ya, Gubernur Kalimantan Timur soal ini? Benarkah koreksi kebijakan dan juga permintaan maaf dari seorang Rudy Masud cukup untuk kemudian menjadi pertanggungjawaban kepada warga Kalimantan Timur? Komunikasi kami sejauh ini sangat baik dan kami meyakini bahwa kemampuan dan pengalaman
Pak Rudi Masud itu selama ini bisa dan akan bisa menyelesaikan ketegangan politik atau komunikasi politik antara DPRD dan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sembari juga kami mengingatkan kepada Pak Rudi selaku kolega kami di Partai Golkar agar kemudian terus-menerus memberikan penjelasan terhadap tidak hanya kepada DPRD tetapi juga kepada publik secara luas, terhadap tokoh-tokoh masyarakat, terhadap tokoh-tokoh agama yang ada di Kalimantan Timur. Dan juga kami ingin menyampaikan bahwa agar kemudian pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Pak Gubernur, agar juga menggunakan segala hak-haknya untuk kemudian menyampaikan klarifikasi, menyampaikan penjelasan atas segala hal yang telah diambilnya, berbagai kebijakan yang telah diambilnya, dan juga untuk mengurangi tontonan yang dianggap melanggar common sense publik. Itu yang selalu kami diskusikan bersama Pak Gubernur, dan kami yakin bahwa proses politik yang ada di Kalimantan Timur ini akan selesai dalam waktu dekat, karena memang bahwa segala hal yang dipersoalkan tadi itu yang disebutkan, mulai dari persoalan laundry, Pak Bandit juga telah menjelaskan, kemudian persoalan renovasi rumah dinas juga itu bisa dijelaskan oleh pihak Pemprov Kalimantan Timur, kemudian persoalan mobil juga telah dijelaskan dan kemudian diambil tindak lanjut oleh Pak Gubernur. Jadi saya kira masalah-masalah tersebut itu bisa dan cukup kalau kemudian pihak DPRD itu menggunakan hak konstitusionalnya untuk kemudian mengajukan pertanyaan, baik melalui rapat dengar pendapat atau kemudian seperti yang disarankan oleh Pak Adi tadi adalah komunikasi dari hati ke hati antara Pak Gubernur dan DPRD gitu. Dan tetapi sekali lagi apapun itu, bahwa kami menghormati segala hal penggunaan hak konstitusional yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa apa yang dipermasalahkan hari ini adalah keputusan bersama yang diambil melalui yang disebut dengan APBD, dan kami minta pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk turun segera menyelesaikan dan memfasilitasi dan membina, mendampingi pihak Pemprov Kalimantan Timur untuk menyelesaikan persoalan politik ini antara Pemprov dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oke, tentu saja ini kasus Pati dan juga kasus dari Kalimantan Timur ini diharapkan tentu menjadi pembelajaran kepala daerah untuk bisa lebih berhati-hati, dalam tanda kutip, lebih bijak lagi untuk melakukan kebijakan yang kita tahu jangan sampai kemudian mencederai hati masyarakat yang sudah memilih. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Oleh karena itu kami minta Pak Gubernur tidak hanya menyelesaikan komunikasi politiknya dengan DPRD, tetapi juga mendengarkan segala aspirasi publik yang disampaikan melalui berbagai aksi demonstrasi tersebut. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, saya harapkan juga Gubernur Kalimantan Timur bisa menerima audiensi juga dari masyarakat atau dari pendemo yang kemudian ingin menyuarakan aspirasi mereka, begitu ya, karena kita mau tidak mau seorang gubernur ini dipilih oleh warganya sendiri. Terakhir saya ingin ke Mas Adi Pray. Poin kritis dari ini yang juga harus menjadi pembelajaran tidak hanya di Pati tapi Kalimantan Timur, termasuk juga kepala daerah untuk bisa lebih bijak, lebih hati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai mencederai hati warganya yang sudah memilih. Ya, bagi saya secara prinsip dua hal. Pertama, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu justru dikhawatirkan jangan sampai terulang lagi, akan melukai perasaan publik di tengah gonjang-ganjing efisiensi terkait dengan situasi global. Kalau kemudian ada anggaran-anggaran yang dianggap memanjakan fasilitas kepala daerah, itu yang kemudian akan menimbulkan kontroversi dan bahkan resistensi adis. Nah, yang kedua, kalau kita mendengarkan pernyataannya Pak Subandi, ini kan adalah forum untuk bertanya sebenarnya kepada gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan. Kalau hanya itu bagi saya nggak perlu interpelasi. Kalau itu tidak perlu angket, ya cukup misalnya RDP. Rapat dengar gitu ada. Gubernur misalnya tinggal tanya panjang kali lebar apa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan renovasi rumah dinas, soal atau juga soal rondi. Kalau hanya itu, saya kira forumnya bukan angket, tapi forumnya cukup rapat dengar pendapat dari pagi ketemu pagi. Kalau belum selesai, pagi ketemunya lagi. Tidak perlu misalnya menggunakan instrumen-instrumen yang sifatnya istimewa dan
spesial yang sebenarnya cukup melekat kepada anggota dewan. Kan kesannya kalau sudah ada hak angket, ada interpelasi, ini kan hak yang jarang-jarang sekali digunakan oleh DPR. Pasti ada sesuatu yang disebut dengan extraordinary. Ada Kegentingan. sehingga hak istimewa ini kemudian dikeluarkan gitu atau digunakan kawan DPRD. Kalau cuma sebatas tabayun, klarifikasi, ingin mengkonfirmasi kebijakan-kebijakan yang dianggap menimbulkan kegaduhan, ya cukup dengan rapat dengar pendapat, tabayun, ya bicara dari hati-hati, selesai bagi saya. Oke, ini juga menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah tentu saja. Terima kasih Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami yang merupakan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kemudian juga ada dari anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Irayawan, dan juga ada anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS Pak Subandi. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Pak Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.